Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisyari dari Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan nomor NIM 2289200024. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih tentang gamelan Pelog Salendro. Sebelum dijelaskan apa sih gamelan salendro itu? Gamelan salendro adalah seperangkat gamelan Sunda yang seluruh waditra memiliki laras salendro. Penamaan gamelan ini berdasarkan pada laras yang digunakan, yaitu laras salendro. Gamelan salendro paling sering digunakan oleh para seniman dalam berbagai genre kesenian, meskipun dalam karawitan Sunda memiliki beberapa perangkat gamelan seperti gamelan degung dan pelog. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa laras salendro telah dimiliki oleh masyarakat Sunda sejak lama sebagai bagian laras milik masyarakat Sunda yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Gamelan salendro lebih populer di masyarakat Sunda jika dibandingkan dengan gamelan pelog. Kepopuleran gamelan salendro hampir sama dengan kepopuleran gamelan degung yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Sunda sejak lama. Hal ini dikarenakan oleh sering digunakannya gamelan salendro dalam setiap pementasan pertunjukan, seperti dalam sajian genre keliningan, topeng banjet, wayang golek, ketuk tilu, serta berbagai iringan tari, baik rumpun tari kursus maupun tari rakyat. Pada tahun 1980-an, keberadaan gamelan salendro lebih populer serta dikenal luas oleh masyarakat ketika di Sunda dihebohkan dengan kehadiran genre baru jaipongan yang di dalam iringannya menggunakan gamelan salendro. Pada masa itu, para seniman tidak sedikit yang melebur gamelan degung dan pelog untuk dijadikan gamelan berlaras salendro. Gamelan salendro lengkap terdiri dari 2 buah waditra, saron, 1 peking, 1 demung, 1 selentem, seperangkat bonang, seperangkat rincik, seperangkat kenong, 1 gambang, 1 kempul, 1 gong, 1 set kendang, 1 rebab, dan vokal. Menurut Enoch Atmadibrata dan kawan-kawannya dalam Khazanah Seni Pertunjukan Jawa Barat, gamelan salendro atau pelog merupakan perangkat musik tradisional yang terdapat hampir di seluruh Tatar Sunda. Ada perubahan antara gamelan salendro dan gamelan pelog, baik larasnya maupun jumlah penclon. Penclon yaitu seperti kepala goong yang terletak di tengah-tengah yang bulat itu ya, dan wilahan atau bilah yang digunakan. Gamelan pelog memiliki fungsi yang hampir sama dengan gamelan salendro, sehingga kurang berkembang dan toh keberadaannya cukup terwakili oleh keberadaan gamelan salendro. Gamelan salendro atau pelog biasa digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang, tari-tarian, keliningan, bahkan gending karesmen atau opera Sunda dan sendra tari. Karena sering digunakan dalam kesenian, gamelan ini menjadi yang populer di antara jenis gamelan lain. Selanjutnya saya akan menampilkan foto-foto alat musik pada gamelan salendro. Yang pertama ada saron. Saron terdapat ada 2, saron 1, saron 2. Kali ini saron 1 dulu. Saron 1, dalam 1 matranya dari 4 ketukan yang terletak pada ketukan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Ketukan pertama yang sudah ditentukan notasinya. Jadi ketukannya 1, 2, 3, 4 gitu, sesuai ketukannya.
Selanjutnya ada saron 2. Saron 2. Saron 2 dalam satu matranya terdiri dari 4 pukulan yang terletak pada ketukan ke 1,5, ketukan kedua setengah, ketukan ketiga setengah, dan ketukan keempat. Dan cara memainkannya yaitu saling mengisi, saling bersautan, yang kemudian disebut carukan. Nah, bersautan dengan saron 1, seperti kalau saron 2 mainnya di atas, 1 tank, 1 2 gitu, mainnya di atas. Selanjutnya ada peking. Setiap pola nada tabuhan peking di setiap matranya terdiri dari 7 pukulan nada yang terletak pada ketukan ke-1, ketukan ke-1,5, ketukan kedua, ketukan kedua setengah, ketukan ketiga, ketukan ketiga setengah, dan ketukan keempat. Kenapa bisa menjadi 8 notasi? Karena penggabungan dari 1 dan 2. Jadi peking salah satu saron yang memainkannya itu dari gabungan dari saron 1 sama saron 2, atau notasi yang disatukan antara saron 1 dan 2 dimainkan di waditra peking secara bersamaan. Jadi saron peking ini memainkan secara kebersamaan atau saron 1 gabungan dari saron 1 sama saron 2. Selanjutnya itu demung. Demung pola tabuh waditra demung hampir sama dengan pola tabuh waditra rincik, yaitu dalam satu matra terdiri dari 2 kali motif. Dalam satu motifnya terdiri dari 6 tabuhan atau pukulan, sehingga dalam satu pola tabuhan waditra demung terdapat 6 tabuhan yang terletak pada ketukan ke setengah, ketukan ke-1, ketukan ke-1,5, ketukan kedua setengah, ketukan ketiga, dan ketukan ketiga setengah di setiap matranya. Ketukan setengahnya adalah terletak pada setelah ketukan keempat menjelang ketukan ke-1 yang bernilai setengah ketuk, sehingga terletak pada sebelum ruang matra. Perbedaannya dengan pola tabuhan waditra rincik terletak pada nada yang dimainkan pada setiap polanya. Pola tabuhan waditra rincik di setiap motifnya dan polanya memainkan nada yang sama, sedangkan nada yang dimainkan pada waditra demung di setiap motif dan polanya memainkan nada yang berbeda, yaitu memainkan 3 nada yang sering disebut pola undur maju atau bolak-balik secara berlawanan. Dan demung juga memiliki ukuran yang sangat agak berbeda dengan saron 1, saron 2, dan peking agak lebih besar bilahnya. Selanjutnya rincik. Pola tabuhan waditra rincik dalam satu matra terdiri dari 2 kali motif. Dalam satu motifnya terdiri dari 3 tabuhan atau pukulan, sehingga dalam satu pola tabuhan waditra rincik terdapat 6 tabuhan yang terletak pada ketukan ke setengah, ketukan ke-1, ketukan ke-1,5, ketukan kedua setengah, ketukan ketiga, dan ketukan ketiga setengah di setiap matranya. Ketukan ke setengah adalah terletak pada salah satu ketukan keempat menjelang ketukan ke-1 yang bernilai setengah ketuk, sehingga terletak pada sebelum ruang matra. Jadi mainnya di ngegantung, main di atas. Selanjutnya bonang. Pola tabuh waditra bonang cukup mudah, yaitu menabuh setiap ketukan ke-1 dan ketiga. Setiap kunci nada yang dimainkan adalah 2 nada yang dalam satu gembyang atau oktav yang ditabuh secara bersamaan. Jadi mainnya berlawanan dengan rincik. Selanjutnya ada kenong. Pola tabuhan waditra kenong atau sering pula disebut jenglong cukup mudah, yaitu Anda tinggal menabuh setiap nada yang terletak pada ketukan keempat di setiap matranya. Ingat bahwa setiap menemukan nada 5 berarti Anda harus menabuh 2 nada 5 dalam satu oktav secara bersamaan. Jadi mainnya 2 tangan jika menemukan nada 5 harus bersamaan.
Selanjutnya ada goong dan kempul. Pola tabuhan waditra, kempul, dan goong merupakan penanda suatu bentuk gending. Skema bentuk gending lerenggongan terdiri dari 4 matra atau 16 ketuk. Dengan pola tabuhan kempul terdiri dari 5 tabuhan yang terletak pada ketukan kedua, ketukan ke-6, ketukan ke-10, ketukan ke-12. Pada ketukan ke-14 serta tabuhan goong terletak pada ketukan ke-16 yang merupakan batas awal dan batas akhir periode penyajiannya. Jadi patokannya ada di goong. Kemudian ada kendang. Kendang sendiri memiliki ada beberapa motif bagian, yaitu pertama ada pangkat. Pangkat itu mulainya atau awal mulai main bersama semuanya. Kemudian yang kedua itu ada pangjadi, atau setelah pangkat itu ada pangjadi. Dan ketiga itu ada isian. Dan keempat itu ada penutup atau ngereunkeun. Jadi ngereunkeun itu salah satu tanda atau kode untuk berhentinya lagu. Kendang itu yang memegang tempo dan rasa, dan kendang itu harus bijaksana dalam memainkan saat lagu, dan tabuhannya harus jelas. Jadi semua tempo atau rasa ada di kendang. Jadi yang memainkan kendang harus yang jelas. Dan di gamelan salendro diajarkan lagu-lagunya. Ada lagu gendu, kulu-kulu barang, kulu-kulu gancang, dan cangkuileung di embat sawileut ya. Konsep memainkan waditra kenong sebetulnya sangat gampang, yaitu Anda tinggal melihat di dalam notasi itu adalah setiap ketukan keempat. Jadi Anda lihat di dalam notasi itu yang ditabuh adalah setiap ketukan keempat. Contohnya seperti begini. Ini kita akan menabuh angka 5, 1, 2, 3, 4, kembali ke 5, tapi setiap ketukan keempat ya. Jadi tu 2 3 5, tu 2 3 1, tu 2 3 2, tu 2 3 3, tu 2 3 4, tu 2 3 5. Jadi Anda tinggal melihat ketukan keempat itu apakah nada 5, apakah nada 1, apakah nada 2, apakah nada 3, apakah nada 4. Itu tinggal begitu. Jadi hanya melihat tiap ketukan keempat. Camkan dan praktikkan. Pola tabuh waditra bonang secara prinsip itu lebih mudah. Itu hanya Anda memainkan nada-nada di setiap ketukan keempat itu, prinsip dasarnya yaitu dengan ketukan ke-1 dan ketiga. Jadi ke-1, kedua diam, ketiga ditabuh, dan keempat diam ya. Jadi misalnya nabuh ke angka 1 itu ketukan ke-1 dan ketiga. Tu 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, itu ke nada-nada yang lain pun sama. Prinsip dasarnya seperti itu. Tiap ketukan ke-1 dan ketukan ketiga. Bahkan untuk mempercepat hafalan, Anda bisa saja menggunakan metode misalnya hafalan yang tercepat. Nabuh tidak, nabuh tidak, nabuh tidak,
Nah, buh tidak. Itu Anda boleh begitu, ya. Yang penting konsepnya adalah berada pada ketukan ke-1 dan ke-3. Saya akan mencoba urutkan dari 5, 1, 2, 3, 4 kembali ke 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ngerti ya? Setiap ketukan ke-1 dan ketukan ke-3 di setiap matranya. Nabuh cicing, nabuh cicing, nabuh tidak, nabuh tidak. Ya, pokoknya setiap ketukan ke-1 dan ketukan ke-3. Silakan dipahami, dicermati, dan dilatihkan. Pola menabuh rincik atau pola tabuhan rincik pada dasarnya memiliki ritme khusus, yaitu mulai setelah ketukan keempat. Apabila Anda jeli ingat hitungan 1, 2, 3, 4, dan nanti ritme-ritme itu yang diisi oleh rincik setelah ketukan keempat. Saya akan mencoba memberikan contoh pada nada atau angka 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi adalah, lihat di notasi ya. 1, 2, 3, 4. Tep 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 tep. Saya yakin Anda sambil melihat notasi contoh dan sambil Anda peragakan walaupun tidak menggunakan rincik yang sebenarnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Tang tang ke tat tat tat. 1, 2, 3, 4. Untuk melatih keterampilan tangan Anda, silakan dilakukan secara acak setiap matra. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan peragakan. Instrumen picking sebetulnya pola tabuhnya itu merupakan, yang dasar itu merupakan gabungan antara saron pangbarep dan saron panempas. Apabila misalnya saron 1 ke angka 5 itu 5, 5, 2, 5, kemudian ditempas oleh saron panempas tu, ga, tu, ma, jadi disatukan itu jadi bunyinya akan menjadi sebuah cadukan, dan itu yang disatukan oleh picking. Misalnya untuk pola ke angka 5 itu menjadi begini. Sekali lagi. Kalau Anda amati dengan cermat, itu adalah gabungan antara tabuhan saron 1 dan saron 2. Ya, jadi kalau ke angka 5 wilayahnya itu hanya ambitusnya sampai ke angka 3 ya. Jadi perhatikan, ini untuk angka 5. Kalau ke angka 1, Anda tinggal menggeserkan satu nada. Ya, sekali lagi. Kalau ke angka 2, tinggal geser lagi menjadi seperti begini. Ya. Kalau ke
ke angka 3, maka layan-layannya itu lawan dari kanan, pasangan-pasangannya di sebelah kanan. Kalau tadi angka sampai angka 2 dari ke kanan ke kiri, kalau sekarang dari kiri ke kanan, itu wilayahnya. Angka 3. Nah, sekali lagi. Sekarang angka 4. Tinggal menggeserkan. Ya. Angka 5 tinggal menggeserkan. Sekali lagi. Nah, kalau saya urutkan mulai dari angka 5 kecil sampai ke angka 5 besar, ya. 1, 2, 3, 4. Silakan dilatih. Dengung pada prinsipnya memiliki pola aritmis tertentu, ya, yang masuknya setelah ketukan keempat. Jadi mencuri star, ya, istilahnya mencuri star. Ada yang mengatakan pola-polanya ini itu memang pola-pola lilitan, ya. Tapi ada juga yang mengatakan pola undur maju. Nah, ini bisa dilihat seperti apa. Nah, ini pola-polanya adalah seperti begini. Yang dimainkan di setiap nada itu wilayah nadanya itu hanya nih 3 nada, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Contoh untuk menabuh angka 5, pola menabuh angka 5 seperti begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Kalau dengan hitungan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ketukan keempatnya itu sudah tidak ada nada. Nah, itu untuk menabuh angka 5. Nah, untuk menabuh angka 1 Anda tinggal geser. Ya, 3 wilayah nada lagi, ya. Jadi kita sepakati dulu untuk dasar nabuh angka 5 1 sampai 2 itu lawan-lawannya itu ke kiri. Jadi 3 wilayah nadanya itu ke kiri. Itu 5 1 2. Sedangkan nanti untuk angka 3 4 5 itu wilayahnya ke kanan. Undur majunya ke kanan. Ya. Atau istilahnya bolak-balik lah, silakan. Nah, sekali lagi ya, ke angka 5 seperti ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kalau angka 1, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kalau ke angka 2, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Itu ke angka 2. Kalau ke angka 3, itu wilayahnya ke kanan, ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Angka 4 juga ke kanan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kalau ke angka 5 juga ke kanan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi kalau nanti Anda melihat, ya, angka yang berada pada ketukan keempat itu angka 1, maka Anda gunakan pola angka 1 seperti ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, itu prinsip dasar. Sekarang akan coba saya urutkan angka 5 sampai angka 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
Tu, dua, tiga, empat. Tu, dua, tiga, empat. Tu, dua, tiga, empat. Silakan Anda pahami, cermati, dan latih tangan Anda. Kalau tadi saron pangbarep atau saron 1 di tiap ketukan 1, 2, 3, 4 itu. Nah, kalau saron kedua atau panempas setelah ketukan pertama. Ya. Nah, pasangannya adalah pasangan yang berbeda dengan yang pangbarep. Misalnya, kalau pangbarep tadi nabuh ke angka 5 itu langsung 5, 5, 2, 5. Kalau saron panempas mulainya dari angka 1. Ya, tapi pasangannya tetap dengan angka 3. Cuman jatuhnya tetap ke angka 5. Contoh begini, kalau saron 1 tadi 5, 5, 2, 5. Kalau saron 2 atau panempas mulainya dari sini. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Sekali lagi. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Sekali lagi. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau ke angka 1 tinggal geser. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Nah, kalau ke angka 2 tinggal geser. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Nah, itu ke angka 5, 1, 2. Ya. Sekarang kalau ke angka 3 sama pasangannya itu dengan yang kanan. Tetapi kalau yang dituju angka 3, maka saron panempas itu mulainya dari angka 2. Tu, wa, ga, pat. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Nah, kalau ke angka 4, tu, wa, ga, pat. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Kalau ke angka 5, ya, akan begini. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Ya. Silahkan dilatih. Saron seperti yang dijelaskan dalam ketika menjelaskan susunan nada dan teknik membunyikan, itu saron ada dari setiap nada-nada ini pola-polanya adalah berpasangan, ya, yang disebut dicaruk. Nanti dicaruknya dengan saron 1 dengan saron 2, yaitu pangbarep dengan panempas. Nah, saron 1, ya, sekali lagi, saron 1 atau pangbarep ini menabuh setiap ketukan, ya, pas pada ketukan. Kalau tua, gapat, berarti ketukan ke-1, kedua, ketiga, keempat itu diisi. Nah, tapi diisinya adalah berpasangan. Pasangannya Anda bisa lihat dalam saron ini, yaitu untuk nabuh angka 5, nada atau nada singgul, itu pasangannya dengan 2. Nah, untuk angka 1 Anda bisa pasangan dengan angka 3. Ya. Untuk angka 2 pasangannya bisa angka 5 atau bisa angka 4. Untuk angka 3 pasangannya angka 1 atau angka 5. Untuk angka 4 pasangannya adalah angka 2. Nah, secara prinsipnya adalah begini, secara teknisnya. Kalau mau menabuh ke angka 5, artinya kalau nanti di dalam notasi ditulis itu dilihat di angka di ketukan keempat itu angka 5, maka saron 1 atau pangbarep ini konsep menabuhnya atau pola menabuh kepada angka 5, pola bisa dikatakan pola carukan ke angka 5 untuk saron 1 adalah
5, 5, 2, 5. Sekali lagi, kalau ke angka 5, 5, 5, 2, 5. Contohnya, ya, ingat tengkepnya tengkep setengah. Jadi 5, 5, 2, 5. Itu nabuh ke pola angka 5. Kalau menabuh ke pola ya, angka 1, Anda tinggal menggeser. Kalau tadi 5 pasangannya dengan 2, sekarang angka 1 pasangannya dengan angka 3. Ya, perhatikan. Ya, kalau tadi angka 5 di sini kan 5, 5, 2, 5. Sekarang angka 1, 1, 1, 3, 1. Ya. Angka 2 untuk sementara kita 1 saja pasangannya. Jadi angka 2 dengan angka 4. Ya. Jadi 2, 2, 4, 2. Sekali lagi, mulai dari angka 5. 5, 5, 2, 5. Kalau angka 1, 1, 1, 3, 1. Kalau angka 2 adalah 2, 2, 4, 2. Nah, jadi pasangannya kalau angka 5, 1, 2 adalah dengan yang kiri. Ya, dilewat satu nada. 5 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, untuk pasangan angka 3, pasangannya yang ada di kanan saja dulu untuk sementara. Misalnya, berarti 3 itu 3, 3, 1, 3. Kali lagi, 3, 3, 1, 3. Kalau 4 tinggal ngegeser. 4, 4, 2, 4. Kalau 5 besar berarti 5, 5, 3, 5. Saya ulang dari awal. Mulai dari 5, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ya. Ingat pasangannya 5, 1, 2 itu pasangannya dengan yang kiri. Kalau 3, 4, 5 pasangannya yang kanan. Perhatikan. 5, 5, 2, 5. 1, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 5. Anda latihkan satu persatu. Ya, beberapa balikan, silakan. Yang penting Anda keterampilan antara nengkep dengan nabuh. Ingat, nengkepnya nengkep setengah. Silakan berlatih. Berikut ini saya akan mainkan kebenangan dengan membaca lirik. Sebelum ke polanya, kita ke pengenalan suara. Yang ini namanya polanya. 2, yang ini kita duduk. Ini bunyinya ada do sama fa. Kalau ini tu, ini ti, do. Kalau digabungin fa sama do, jadinya do. Lanjut kita ke, sebelum ke mainkan, ada 3 pola, yaitu pangkat, pangjadi sama ngeureunkeun. Tabuhan pangkat. Selanjutnya pangjadi. Habis pangjadi ada isian. Isian. Itu isian. Selanjutnya ada ngeureunkeun. Ngeureunkeun seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu pola tabuhan
gamelan velg Chalendro yang membuat 1 ilet. Dan saya akan menampilkan video waktu saya juga main gamelan velg Chalendro dengan 1 ilet, yaitu lagu Gendung. Banyak lagunya, ada Gendung, Kulu-kulu barang, Kulu-kulu gacang, sama Cangkurileuh. Kali ini saya akan mainkan dari pangkat, pangnyadi, isian, sama uleun.